Kejadian 1 ayat 6 sampai 8. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Maka Allah menjadikan cakrawala dan ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya. Dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit, jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari kedua. Berdasarkan ayat ini, kita merenungkan firman Tuhan, pemisahan menuju kehidupan. Pemisahan menuju kehidupan. Beberapa kali di dalam ayat-ayat yang saya baca, dari kata dasar pisah, memisahkan, kata kerjanya, sehingga dari situ kita boleh menangkap ayat ini bicara tentang satu batasan, tentang satu pemisahan yang akan menuju pada kehidupan. Secara singkat, ayat-ayat ini bicara tentang sistem atmosfer yang pada akhirnya ada pemisahan antara air yang di atas dan pemisahan dengan air yang di bawah. Jadi ada batasan. Sudah perhatikan, dikatakan, jadilah cakrawala di tengah-tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Untuk memisahkan air yang ada di atas dan air yang ada di bawah. Maka sudah perhatikan tangan saya. Air yang di atas, lalu air yang di bawah. Di tengah-tengahnya ada ruang. Di ruang inilah dimungkinkan ada kehidupan bagi saya dan saudara. Karena kita tidak mungkin bisa hidup jikalau semua dipenuhi oleh air. Kita hanya dimungkinkan untuk hidup kalau kita dikasih space untuk hidup seperti sekarang ini. Jadi ada pemisahan yang dibuat oleh Tuhan. Hari pertama Tuhan mencipta terang. Tetapi setelah terang, Tuhan melanjutkan penataannya, memisahkan air yang di atas dan yang di bawah. Saudara, inilah yang disebut sebagai cakrawala oleh Tuhan. Atau di dalam ayat 8 dikatakan, inilah yang disebut langit. Saudara, ayat-ayat Alkitab berbicara setidaknya 3 konsep tentang langit. Langit yang pertama yang dimaksudkan oleh Alkitab biasanya mengacu kepada cakrawala seperti yang ada di ayat-ayat yang sudah saya bacakan bagi saudara. Jadi di situ berbicara tentang atmosfer, tentang udara, di mana dengan udara itu menghasilkan O2 bagi kita dan kita bisa hidup di dalamnya. Dan nama lain daripadanya adalah cakrawala. Itu adalah langit yang pertama. Langit yang kedua yang diacu oleh firman Tuhan ketika menyampaikan itu kepada kita adalah mengenai ruang angkasa. Jadi langit yang pertama cakrawala, langit yang kedua itu ruang angkasa, di mana di dalam tatanan angkasa itu sebenarnya bumi juga ada di dalamnya, tetapi secara khusus ini bicara tentang katakanlah matahari, bulan, bintang-bintang. Dalam kitab Ayub disebutin tentang galaksi-galaksi. Dan salah satu adalah galaksi Bima Sakti di mana bumi kita berada di situ. Pada kesempatan baik minggu depan, kita akan belajar tentang, bukan minggu depan, 2 minggu depan, tentang benda-benda penerang. Di situ kita akan belajar setidaknya sedikit tentang bagaimana Tuhan menciptakan alam semesta ini, teristimewa bumi yang juga di dalamnya ada matahari, terpisah tentunya matahari, bulan, dan bintang. Tapi dalam tatanan itu kita akan sama-sama belajar nanti pada penciptaan hari yang keempat. Hari ini kita fokus dengan ayat-ayat yang sudah saya bacakan bagi kita. Cakrawala di dalam teks aslinya adalah rakia. Rakia ini jika diterjemahkan secara literal, diterjemahkan sebagai hamparan kubah. Atau dengan satu kata adalah kubah. Saudara, kubah dari situ kita bisa nangkap, bisa paham secara implisit mengacu kepada bulatan bumi ini. Memang ayat ini tidak secara eksplisit langsung mengatakan bumi itu bulat. Di kitab Yesaya mengatakan itu. Maka kalau ada yang katakan bumi datar, itu tidak berdasarkan fakta ilmiah hari ini. Itu hanyalah asumsi tanpa ada bukti secara nyata. Tetapi firman Tuhan tidak bicara dan tidak mengajar bumi datar. Firman Tuhan mengajar bahwa bumi ini bulat. Daripada cakrawala secara literal adalah bentangan kubah. Atau dengan satu kata adalah kubah. Kubah inilah yang dalam ciptaan Tuhan pada hari yang kedua sebagai pemisah air yang di atas dengan air yang di bawah. Tapi sudah mungkin berpikir, mungkinkah ada air di atas? Lalu adakah air di bawah? Itu sudah pasti. Tetapi air yang di atas, bagaimana bisa ada? Saudara, ini sudah dibuktikan secara ilmiah bahwa memang ada air di atas dan ada air di bumi, di dalam bumi ini. Itulah yang Tuhan bilang kepada kita. Air yang di atas itu sebentar saya akan jelaskan. Itu berkaitan juga dengan air yang ada di bawah. Jadi kedua-duanya saling berkaitan dan berdampak bagi perjalanan kehidupan manusia di dunia ini. Tapi sebelum kita masuk ke sana, mari kita perhatikan. Rakia adalah bentangan kubah yang menjadi pemisah air itu. Maka dari situ setidaknya ada 2 hal yang menjadi manfaatnya. Yang pertama,
tercipta ruang kehidupan. Seperti saya katakan tadi, ketika Allah memisahkan air yang di atas dan yang di bawah, di tengah-tengah ini ada ruang di mana dimungkinkan ada kehidupan bagi makhluk yang tidak bernafas pakai insang, tetapi bernafas pakai paru. Kita tidak bisa hidup di dalam air, kecuali ada peralatan. Tetapi tidak ada saat itu. Hari ini pun kalau ada, tidak bisa seutuhnya manusia tetap hidup di dalam air. Pasti dia harus hidup di atasnya. Dia harus hidup di daratan. Maka Tuhan memulai itu dengan memisahkan air yang di atas dan yang di bawah. Di situ ada ruang gerak untuk kehidupan manusia seperti kita, juga hewan-hewan lain. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari hal ini ketika tercipta kemungkinan untuk hidup, maka tujuan Tuhan jelas pada klimaksnya adalah pada hari yang ke-6, supaya kita manusia hidup di dalamnya. Waktu ini dibuka demikian, maka di dalam rentangan ini ada O2, ada CO2, ada gas-gas lain yang daripadanya kita akan hidup. Manusia hidup dengan pernafasan. Pernafasan ini melalui paru-paru yang menukar terus-menerus di dalam tubuh ini, memasukkan oksigen O2 lalu mengeluarkan CO2. Kita membutuhkan oksigen O2. Kalau tak ada O2, pasti kita akan menjadi makhluk yang sudah tidak ada lagi di dunia. Tetapi Tuhan menjaga, salah satu Tuhan menjaga itu dengan memasang kuba di atasnya, sehingga tetap terjaga O2 yang ada di bumi kita ini. Dan juga tetap terkendali gas-gas yang lain. Saudara bayangkan, kalau tidak ada sistem atmosfer yang Tuhan mencipta demikian, itu bagaimana kita bisa hidup di dunia ini? Karena kalau demikian, sinar yang dicipta oleh Tuhan, ini hari pertama sudah, tapi nanti akan secara permanen Tuhan mencipta itu sebagai alat untuk mengatur adanya sinar dan musim dan lain sebagainya di hari keempat. So bayangkan kalau sinar matahari tembus langsung ke kulit kita tanpa ada pelindung di atasnya. Kita bukan hanya terbakar, kalaupun kita masih bisa selamat oleh kebakaran itu, pasti dipastikan kita akan mengalami banyak penderitaan dengan sakit penyakit. Tetapi Tuhan memasang itu. Jadi kita bersyukur sekali, bahkan sebelum ada sains membuktikan itu, Tuhan sudah katakan di dalam kitab Kejadian, memang tujuannya jelas untuk melindungi saya dan saudara, untuk melindungi ciptaan Tuhan di dalam dunia ini. Jadi dari sana kita bisa melihat Tuhan membuat ruang, tetapi sekaligus juga sebagai pelindung bagi kita. Kuba itu bukan hanya sekedar supaya gagah-gagahan saja, tetapi lebih daripada itu, satu, tercipta kehidupan di dalamnya, seperti yang saya katakan tadi, ada O2 yang menyebabkan kita bisa bernafas, tetapi yang kedua, juga melindungi kita dari pancaran ultraviolet yang mematikan kalau kena langsung. Itu sebab, dengan kecanggihan yang ada sekarang sudah mulai muncul banyak sunblock, supaya ketika panas itu sampai, tidak menyebabkan kulit kebakar, atau tidak menyebabkan terjadi ada kanker kulit, dan seterusnya. Jadi memang demikian adanya. Tuhan mencipta itu baik adanya untuk kita. Tetapi kabar buruknya, jebolan atau lubang atmosfer hari ini sudah sebesar benua Australia. Mengapa? Itu karena ulah manusia juga. Salah satunya yang sering kita gunakan adalah yang berkaitan dengan efek rumah kaca. Salah satu contoh sederhana, kendaraan-kendaraan yang kita gunakan. Ya, kita memang bersalah kepada dunia yang Tuhan cipta, kepada bumi yang Tuhan cipta. Itu salah satunya. Tapi sebentar saya akan sampaikan, setidak-tidaknya kalau memang tidak penting atau setidak-tidaknya kita bisa menjaga apa yang semestinya, marilah kita jaga. Poin yang ingin saya sampaikan di sini adalah yang pertama, Tuhan membuat itu sebagai ruang kehidupan, lalu yang kedua sebagai pelindung kita. Yang pertama pelindung dari ultraviolet, yang kedua sebagai pelindung dalam perjalanan kehidupan kita. Saya sudah sempat singgung di awal bahwa atmosfer itu juga mengatur siklus air yang di atas dan air yang di bawah. Saudara, hujan itu datang dari mana? Kalau bukan oleh karena tatanan dan sistem yang Tuhan buat di hari yang kedua, maka tidak mungkin ada hujan. Tentu ini berkaitan juga dengan hari pertama dan hari keempat. Tetapi dalam konteks ini sudah perhatikan, hujan itu bisa turun oleh karena ada uap di atas sana, di langit sana, yang pada akhirnya menurunkan airnya. Uap itu adalah kumpulan-kumpulan daripada air setelah menguap naik ke sana. Dan terjadilah proses kondensasi di situ, di langit sana. Lalu dari partikel-partikel air yang menguap ini tadi, uap yang naik ke atas,
naik ke atas, sampai ke atas, bertemu di atas, lama-lama mereka berkumpul, uap-uap yang tadi itu berkumpul, membentuklah awan di atas. Jadi kalau hujan, pasti ada awannya di atas. Pasti langit itu mendung. Kalau ada hujan, tetapi langitnya cerah, itu biasanya hanya case-case tertentu saja. Tetapi pada prinsipnya, pasti ada awan, nanti mendung. Itu mendung itu yang kita sebut sebenarnya awan yang tebal sekali. Kalau sudah seperti itu, orang bisa membaca tidak lama lagi akan hujan. Kecuali awannya dibawa ke tempat lain. Tetapi kalau masih tetap sama, orang bisa memprediksi bahwa dalam waktu dekat akan turun hujan. Karena ada awan. Awan itu sekali lagi adalah hasil kumpulan uap yang berlangsung dari bumi ini. Uapnya dari mana? Uapnya tentu dari air. Air yang ada di laut, air yang ada di sungai, air yang terkena reaksi dan pada akhirnya menghasilkan uap naik ke atas. Pada akhirnya turun hujan. Dan siklus ini berulang terus-menerus. Itulah sebabnya kita bersyukur Tuhan mencipta demikian. Sehingga boleh menjaga kehidupan kita di bumi ini. Tetapi mungkin kita berpikir, bagaimana mungkin kok uapnya bisa naik ke atas ya? Apakah tidak dipengaruhi oleh gravitasi? Tentu setiap materi pasti akan dipengaruhi oleh gravitasi. Dalam hukum fisika demikian. Penjelasan banyaknya tentang hukum itu adalah hukum Newton. Tetapi pada prinsipnya, setiap materi pasti akan dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Tidak mungkin satu materi tidak ada pengaruh gravitasinya. Gravitasi itu singkatnya gaya tarik-menarik. Dan salah satu yang paling kuat itu adalah dari bumi ini. Karena masanya paling besar, paling, ya saya bilang berat ya, itu agak sedikit beda. Tapi kita sering kenal juga dengan berat ya. Walaupun beda hukum fisikanya. Pada prinsipnya, uap yang naik itu menyebabkan dia naik oleh karena masanya lebih ringan daripada udara. Seperti kan kalau sedang menggoreng sesuatu. Antara minyak dan air tidak bisa digabungkan. Kenapa? Karena massa dari minyak itu lebih ringan dan tidak mungkin kecampur dengan massa air. Maka waktu kita menggabungkan langsung kepisah. Minyaknya pasti di atas, lalu airnya di bawah. Karena massa yang lebih berat adalah massa air daripada minyak. Nah, saudara, yang saya sampaikan ini berkaitan dengan uap dan udara. Udara itu punya massa juga. Atau bahasa sederhananya punya berat, walaupun beda sebenarnya. Sekali lagi itu beda. Tapi udara itu punya massa juga. Hanya saja udara tidak bisa dilihat. Kita tidak bisa lihat. Karena molekulnya terlalu kecil untuk dilihat oleh mata. Tapi ada. Bukan karena tak bisa dilihat, lalu kita pikir tidak ada. Udara ada. Ini sebenarnya sama dengan ketika kita percaya kepada Allah. Bukan karena Allah tidak bisa dilihat, tidak bisa diraba, lalu kita berpikir Allah tidak ada. Karena keterbatasan kita saja, maka kita tidak bisa menjangkaunya. Tetapi Allah pada eksistensinya ada. Dialah yang menyebabkan semua ini menjadi ada. Dialah yang menyebabkan semua tatanan berjalan dengan sebaiknya. Dan itu salah satu bagian dari ciptaannya adalah hari yang kedua ini. Hari yang kedua, pemisahan menuju kehidupan. Yang saya ingin sampaikan berkaitan dengan ini tadi, bahwa udara itu naik oleh sebab, uap itu naik oleh sebab masanya lebih ringan daripada udara. Tetapi, sudah perhatikan ya, lama-lama yang tadi uap ini lebih ringan daripada udara, lalu terus naik dengan tekanan panas, naik sampai ke atas, sampai pada titik tertentu di langit, lalu sampai di situ berkumpul jadi banyak. Lalu berkumpullah makin banyak. Kemudian menjadi embun di atas. Lama-lama berat ini tak tertahankan oleh perubahan yang di atas sana. Lalu diturunkanlah ke bawah, jadilah hujan. Kalau di atas panas, jadilah hujan air, hujan seperti biasa. Tapi kalau terlalu dingin, jadinya hujan es. Atau hujan salju. Seperti itu adanya. Tapi pada prinsipnya, yang naik ke atas ketika berkumpul, suatu saat ketika masanya lebih berat daripada udara, dia akan turun kembali. Siklusnya terus seperti ini. Dan Tuhan mencipta itu di hari yang kedua. Itu istimewanya. Sekali lagi saya sudah katakan di awal, kalau tidak ada sistem seperti ini, manusia tidak bisa bertahan lama. Tapi dalam pengetahuan yang begitu dalam, yang tak terhingga daripada Tuhan, sebelum kenyataan, Tuhan sudah tahu harus demikian adanya. Lalu Tuhan mencipta, membentuk, menjadikan. Seperti itu Tuhan kita. Maka kalau diterapkan secara aplikasi kepada kita, saudara dan saya tidak ada yang kebetulan. Masalah apa yang kita hadapi hari ini, tergantung dari perspektif dan dari sudut mana kita memandangnya. Dan segala kondisi kehidupan yang kita punya hari ini, saya kira semua itu tak ada yang kebetulan. Semua dalam providensi, dalam pemeliharaan Allah untuk kebaikan kita masing-masing. Sebab Tuhan merancangkan tidak ada yang
sembrono, yang asal-asalan, yang penting jadi. Itu manusia. Tapi Allah mana mungkin begitu. Bahkan yang kita tidak pernah pikir, itu yang Tuhan buat. Tetapi mari kita belajar menghargai proses. Proses itu menyebabkan kita dewasa. Proses itu menyebabkan kita makin berserah, bersandar, dan mempermuliakan Tuhan dalam hidup. Proses itulah yang membuat kita makin takut Tuhan. Makin ditajamkan, diasah apa mau Tuhan bagi saya dan saudara. Kemana Tuhan menginginkan arah hidup kita. Dari proses. Orang yang mau instan, itu tidak lama selesai. Dalam dunia bisnis ada yang mengatakan begini. Generasi pertama membangun bisnis. Generasi kedua membesarkan bisnis yang sudah dibangun oleh generasi pertama. Generasi kedua. Generasi ketiga menikmati apa yang dibesarkan oleh generasi kedua. Setelah itu anjoklah. Itu selalu ya, sejarah membuat demikian adanya, membuktikan demikian adanya. Mengapa generasi selanjutnya cepat jatuh? Oleh sebab tidak ada proses. Oleh sebab segala sesuatu instan. Oleh karena itulah generasi yang seperti ini, karena dia tidak melewati proses yang panjang, tidak ditempa, tidak dibekali, tidak dibentuk, pada akhirnya lama-lama menghancurkan apa yang sudah dibangun oleh generasi pertama. Itu bukan hanya dulu dunia bisnis. Sekarang saya masuk pada dunia spiritual. Dunia emosi, dunia etika, Dunia apa saja, selalu siklusnya begitu. Istimewa berkaitan dengan dunia spiritual. perhatikan, waktu Musa membawa orang Israel, generasi pertama dilenyapkan, lalu masuklah generasi kedua. Generasi kedua takut kepada Tuhan. Kemudian setelah mereka dapat Kanaan sudah ditaklukkan, tetapi mereka tidak menaklukkan diri kepada Tuhan. Dalam perjalanan kehidupan, mulai muncul generasi ketiga, generasi keempat, yang tidak pernah melihat keajaiban yang Tuhan beri, yang tidak pernah mengalami bagaimana Tuhan secara kasat mata, bagaimana Tuhan memimpin kehidupan mereka. Lalu pada akhirnya iman mulai pudar, mulai suam-suam kuku, pada akhirnya berbuat dosa kepada Tuhan. Dan perbuatan dosa itu mendatangkan celaka bagi mereka sendiri. Jadi seperti itu. Nah, kita belajar dari situ. Seperti tadi Mazmur pasal 78 mengatakan kepada kita, generasi pertama harus menanamkan nilai-nilai iman kepada generasi kedua. Generasi kedua harus mengestafetkan nilai-nilai iman itu kepada generasi ketiga. Seterusnya demikian. Maka pondasi sudah ditanam, menjadi kuat, apapun yang datang susah untuk dihancurkan. Karena pondasinya kuat. Dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari seperti itulah kita belajar banyak hal, supaya kita belajar bagaimana Tuhan memimpin kehidupan, bahkan dari hal-hal yang kita mungkin tidak pernah pikirkan atau tidak bayangkan, atau bahkan yang tidak kita lihat dengan mata kepala kita. Tetapi Tuhan bekerja di balik layar. Sekali lagi, Tuhan bekerja tanpa harus mendapat pujian daripada kita, atau dalam konteks bahwa kita tidak melihat apa yang Tuhan buat, tetapi Tuhan bekerja. Dan Tuhan bekerja bukan untuk cari-cari puji. Memang dia layak dipuji. Dia berhak untuk dipuji karena dia yang punya hidup kita. Nah, ini yang kita perlu perhatikan dari apa yang disampaikan di dalam penciptaan yang kedua ini. Saudara, sekarang kita akan masuk pada nilai-nilai yang aplikatif untuk kita bawa pulang. Seperti tema kita pemisahan menuju kehidupan, poin yang ingin saya sampaikan dari sini, memang harus ada pemisahan untuk menuju pada kehidupan. Harus ada batasan-batasan untuk kita masuk di dalam dimensi ilahi yang diperkenan olehnya. Tanpa batasan, kita mau jadi apa? Harus ada batasan yang menyebabkan kita menjadi beda dengan ciptaan yang lain. Harus mempunyai batasan yang pada akhirnya kita berbeda bahkan dari manusia yang lain. Bukan hanya ciptaan yang lain, tapi sekaligus sesama manusia kita berbeda. Karena ada batasan-batasan dan pemisahan-pemisahan itu tadi. Kenapa orang Israel dipisah dari segala bangsa menjadi kepunyaan Allah sendiri? Mengapa kita ini dipisah dari suku bangsa kita untuk mempunyai satu identitas yang baru sebagai pengikut Tuhan? Dimulai dari sini loh. Pemisahan itu menuju pada kehidupan. Pemisahan itu adalah satu keniscayaan bagi kita ketika kita mengikut Tuhan. Karena batasan itulah yang membawa kita pada kehidupan yang semestinya yang dikehendaki oleh Tuhan. Karena ini masih berkaitan dengan air, maka saya sampaikan satu ilustrasi tentang air juga yang berkaitan dengan itu juga. Coba perhatikan, kalau satu tempat yang rawan banjir, di situ tidak ada bloknya, tidak ada bendungannya, akan selalu banjir. Tetapi tatkala ketika manusia menciptakan bendungan, menampung air, memisahkan air daripada air yang lain,
pada akhirnya di situ ada keteraturan dan ada kehidupan dan ada peningkatan kualitas daripada banyak hal. Bendungan. Ada satu bukti nyata bahwa pemisahan itu baik adanya. Tapi poin yang ingin saya sampaikan di sini Secara aplikatif, mari kita perhatikan. batasan pertama yang kita harus perhatikan Adalah batasan perkataan-perkataan kita. Tidak semua yang ada di dalam otak ini harus keluar melalui mulut kita. Harus ada batasan. oh ini yang harus saya ucapkan. Ini yang tak boleh saya ucapkan. Karena kita berpikir, kalau saya mengucapkan ini, maka orang ini akan diberkati. Kalau saya mengucapkan ini, orang ini bisa tersakiti. Dan pada akhirnya merusak apa yang menjadi tatanan ilahi. Batasan perkataan yang saya maksudkan di sini. Mari kita menjaga lisan kita. Ada satu ilustrasi dalam bentuk gambar bagus. Dia mengatakan, sebelum kita bicara, pastikan antara otak dan mulut itu kabelnya tersambung. Dalam bentuk ilustrasi gambar itu. Pastikan itu tersambung. Karena kalau tidak, mulut akan cepat bicara sebelum dicerna otak. Dan kalau mulut cepat bicara sebelum dicerna otak, Ini yang akan sering menyakiti orang lain. Ini yang akan sering menyakiti istri. Ini yang akan sering menyakiti anak. Ini yang akan sering menyakiti suami. Karena langsung dia tidak pikir dampak dari perkataannya. Jadi hati-hati dengan perkataan. firman Tuhan bilang, dari mulut yang sama bisa keluar berkat, pada akhirnya orang diberkati. Tapi dari mulut yang sama juga keluar kutuk yang pada akhirnya orang tersakiti. Dan tidak mendapatkan berkat daripada kita yang seharusnya menjadi pengikut Tuhan yang sejati. Dari mulut. Maka perhatikan, harus ada batasan dari perkataan-perkataan kita. Dari mulut kita ini. Mulut kita ini bisa menyenangkan orang. Membahagiakan orang dengan perkataan. Tapi mulut yang sama bisa menyakiti. Bisa menghancurkan kehidupan seseorang. Maka harus ada batasan. Yang kedua, batasan perilaku atau perbuatan. Dan dalam konteks ini istimewa Berkaitan dengan relasi dan hubungan atau hubungan dengan sesama. perhatikan perbedaannya. Perlakuan saya pasti tidak mungkin sama ketika saya berhadapan dengan Pak Yohanes Dan ketika dibandingkan dengan perlakuan saya kepada istri saya. karena ada batasan. Batasan itulah yang mendeskripsikan inilah identitas kita. Saudara memperhatikan sikap saya kepada istri saya, saudara menamai saya, oh ini adalah suami daripada Bu Yuyun. Sebaliknya demikian. Tetapi coba bayangkan, prinsip yang sama saya terapkan kepada orang lain, kepada perempuan lain, tanpa batasan seperti yang saya lakukan kepada istri saya. Maka akan menjadi kebingungan. Mana istrinya? Bu Yuyun atau si Anu? Karena perlakuannya sama. Maka harus ada batasan. Sebaliknya juga istri saya kepada saya. Kalau dia memperlakukan sama kepada orang lain, maka saudara mungkin akan curiga. Jangan-jangan, karena tak ada batasan. Itu yang saya maksudkan tadi. Termasuk dalam keluarga juga demikian. Dalam berrelasi dengan orang lain juga demikian. Bahkan dalam banyak hal demikian. Saya dengan istri saya, atau istri saya kepada saya, terbuka, tidak ada yang tertutup. Tetapi tak mungkin kepada saudara semua, saya ungkapkan semuanya. Karena ada batasan tadi. Batasan itulah yang menyebabkan kita boleh hidup seperti yang Tuhan inginkan. Karena kalau tanpa batasan, manusia ini tidak layak disebut manusia. Tanpa batasan, firman Tuhan katakan, kita apa bedanya dengan hewan, dengan binatang? Pasti ada batasan. Dan oleh karena itulah, maka kita menikmati pemisahan dan pembatasan yang diberi oleh Tuhan. Klimaks daripada semua ini tujuan secara common daripada Tuhan, secara umum daripada Tuhan, supaya kita menunjukkan perbedaan kita dengan dunia ini. Saya dan saudara menyandang nama Tuhan. Kita adalah pengikut Kristus. Tetapi sudah perhatikan, dari tutur kata, perbuatan kita, benarkah kita ini pengikut Kristus? Pertanyaan ini adalah pertanyaan yang refleksif. Pertanyaan yang perlu dijawab secara pribadi saja. Kita sendiri yang bisa menjawabnya. Karena dimanapun kita berada, kita membawa nama Tuhan. Adakah saudara di tempat kerja, di studi, di tempat usaha, di tempat mengajar, atau di mana saja, lalu orang tidak melihat saudara sebagai orang pengikut Tuhan? Biasanya orang akan melihat kita, apalagi Indonesia. Oh, Kristen ya. Oh, pengikut Tuhan Yesus ya. Itu melekat dengan kita. Oh, pengikut Tuhan Yesus ya.
Kok suka maki? Tuhan Yesus saja. Oh, pengikut Tuhan Yesus. Penuh kelembutan, penuh kasih sayang. Bisa menyelesaikan masalah dengan tenang. Perhatikan, perbedaannya mendasar sekali. Kadang orang guyon saja dengan bahasa-bahasa begitu. Tetapi hati-hati, guyonan itu datang dari hati dan penilaian secara kasat mata. Disampaikan dengan ketawa, tetapi itu sebenarnya menusuk. Tapi saat kita, walaupun dia guyon atau dia serius menyampaikan bahwa memang begitulah hidup kita, penuh dengan kasih, penuh dengan bijaksana, mulut kita pakai dengan baik, kita bertanggung jawab dalam pekerjaan, kita dipercaya di dalam dunia kita. Saudara, bukan untuk kita cari nama, bukan. Tetapi itu menunjukkan siapa kita. Karena kita sudah dipisahkan dari dunia ini. Tentu dipisahkan bukan supaya kita pergi tinggal di hutan, dan pergi tinggal di tempat-tempat yang sunyi, tanpa berinteraksi dengan orang lain. No. Bukan itu. Kita dipisahkan untuk dikembalikan hidup di tengah-tengah masyarakat di mana kita berada. Tetapi karena kita sudah mempunyai identitas yang terpisah, maka pasti ada pembeda yang jelas. Perbedaan yang jelas itulah yang menyebabkan orang melihat, oh kalau saya melihat kamu, saya melihat Yesus hidup di dalammu. Kalau saya melihat kamu, saya melihat bahwa ada kasih Allah, ada cerminan Allah di dalammu. Terpujilah Tuhan jikalau ada bahasa perkataan seperti ini datang kepada saudara. Itulah yang Tuhan inginkan dari kita. Harus ada pemisahan. Harus ada pemisahan. Dan saya akan tutup. Tetapi poin yang ingin saya sampaikan berkaitan dengan aplikasi ini. Terimalah batasan itu dengan rela dan sukacita dan penuh syukur. Karena Tuhan sudah memisahkan kita untuk tidak dibinasakan, untuk mendapatkan keselamatan. Memisahkan kita supaya kita harus tampil beda, menjadi garam dan terang dunia. Maka terima itu. Kenapa mereka bebas? Saya pun tidak bebas. Saudara salah paham. Kebebasan itu apa sih? Justru kita yang sudah dibebaskan. Tetapi saya mau bilang kepada saudara, tidak ada kebebasan yang sungguh-sungguh absolut. Dimanapun selalu ada diikat oleh tatanan. Kita merdeka? Yes, kita merdeka. Tetapi saudara jangan salah. Kemerdekaan itu tidak menyebabkan kita bisa melakukan apa saja yang kita inginkan tanpa memperhatikan dan mempertimbangkan hak-hak orang lain. Kebebasan selalu dalam koridor, dalam cakupan dan tatanan yang semestinya. Kita sebenarnya sudah bebas. Kita dibebaskan dari kedagingan, dibebaskan dari keduniawian, kita dibebaskan dari kutuk dan kuasa dosa, yang pada akhirnya membawa kita pada persekutuan ilahi. Itu kebebasan yang sejati yang Tuhan ajar kepada kita. Jadi terima ini sebagai satu kerelaan dan kesukaan yang besar yang datang daripada Tuhan untuk kita hidupi. Bukan kita bersungut-sungut. Oh, kenapa saya tidak bebas ya? Enak saja, saya masih pengen bebas. Saya kan ingin mengekspresikan diri saya. Saya contohkan secara sederhana aja saya. Sebelum saya nikah, mungkin saya bisa dekat dengan berbagai perempuan. Tetapi setelah saya nikah, saya berkomitmen dalam diri bahwa tidak mungkin ada teman dekat. Tidak mungkin ada teman seperti sebelum nikah. Dua kemungkinan. Yang pertama, saya harus menjaga perasaan istri saya. Yang kedua, jangan-jangan ada sesuatu di balik pertemanan yang dalam, yang dekat seperti itu. Maka muncullah istilah TTM, teman tapi dekat. Teman rasa pasangan. Teman rasa apa? Hati-hati. Saudara, kalau sudah menikah, tidak ada teman dekat. Potong. Karena mungkin kita biasa aja. Tapi yang lain, apakah begitu perasaannya? Jangan sampai ada sesuatu. Karena kalau sudah bicara berlainan jenis, itu tidak bisa. Ada percikan-percikan yang sulit untuk dijelaskan. Dan sebelum jatuh lebih dalam, potong. Karena kita sudah memang dipisah dan dibatasi oleh status yang baru. Tapi bukan hanya itu, dalam banyak hal. Itu sebab kita akan dikenal, oh Pak Yohanes adalah suami dari Ibu Ketut. Oh, Adi Jax adalah suami dari Ibu Yuyun. Oh, Mama Nugi adalah istri dari Papa Nugi. Dan seterusnya. Sekali lagi, karena ada batasan tadi. Batasan itu indah saat kita terima dengan syukur. Hargai batasan itu. Itu yang Tuhan inginkan. Tema kita, pemisahan menuju kehidupan. Pemisahan itu nyatanya ada batasan-batasan.
Batasan-batasan ini tidak boleh dilewati. Tidak boleh dilewati. Saya bicara secara umum batasan, tetapi kita bisa memahami apa maksudnya. Setiap ada batasan itu baik untuk kita. Dalam pacaran juga begitu. Boleh jatuh hati, silakan. Tetapi saat pacaran, ini sedikit banyak yang muda-mudi. Saat pacaran, ada batasan-batasan yang tidak boleh dilewati. Ada yang tidak boleh dilanggar. Karena kalau dilanggar, akan merusak banyak hal, termasuk masa depan. Termasuk masa depan. Maka itu harus dijaga. Sebelum waktunya, jangan coba-coba. Jangan coba-coba. Sekali lagi, batasan itulah yang memberikan hidup. Tanpa batasan, mau jadi apa? Saudara, tanpa cakrawala, bumi ini tak layak dihidupi. Saya ulangi kalimat penting ini. Tanpa cakrawala, bumi yang kita pijak ini tak layak dihidupi. Maka tanpa batasan-batasan dalam kehidupan kita, hidup manusia tak layak disebut kehidupan. Tak layak dihidupi. Sekali lagi, tanpa batasan-batasan, hidup kita ini tak layak disebut sebagai hidup yang berkenan kepada Tuhan. Tak layak dihidupi. Saya harap poinnya bisa didapat dengan jelas. Pembatasan, pemisahan, mendatangkan kehidupan yang berkenan kepada Allah. Amin.